ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyar muslimin, al-dzakirun, al-dzakirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka majelis at-tadzkirah ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, majelis malam ini majelis yang istimewa. Istimewa karena alhamdulillah biidznillah kita kerawang para habaib. Para habaib yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan juga Habib Fahmi, dan juga satu lagi Syekh Ali bersama kita. Insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dan unbayan taujihat wal irsyadat dari Habib Muhammad. Beliau dari yang sudah nasional, qadarullah dapat rezeki bisa rawuh di majelis at-tadzkirah. Bapak dan Ibu sekalian, majelis at-tadzkirah adalah majelis munajat, latihan berzikir. Dan kita siapapun yang punya hajat-hajat pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo ditoto apa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah mulai malam hari ini, diyakinkan bahwa Allah sami'un. Allah itu mendengar, huwas sami' huwal basir. Semua yang kita doakan mudah-mudahan malam ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Baik itu kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin. Kepingin ketenangan, ketentraman, cinta, kasih sayang, mawaddah, pengasihan, bermohon kepada Allah. Dan juga majelis zikir ini majelis yang beningkan hati. Kalau hatinya bening, ilhamnya akan mudah masuk. Kalau hatinya bening, maka akan muncul firasat-firasatnya baik. Kalau firasatnya baik, keputusannya baik, ucapannya baik, tindak tanduknya baik. Lewis ngoten jauh dari suloyo, jauh dari apes. Wong apes itu salah ucap jadi apes, salah ucap jadi apes, salah tanda tangan masuk penjara, gitu. Salah akad keliru bojo repot nih malah. Salah didik anak, anaknya gak karu-karuan. Jadi wong suloyo, wong apes niku kata-katahipun amergi salah keputusan. Salah keputusan mergo salah kronteke ati. Maka ujung dari hidup itu atine sing didandani. Ben atine bening. Lek atine bening campur tangan setan gak mampu. Campur tangan nafsu gak mampu. Yang terjadi hati ini betul-betul hati
nurani. Nurani itu bahasa Arab, nuroniyun. Nur, hati yang bercahaya, hati yang dapat hidayah. Sehingga dari sini atine lek wis bening, bercahaya, yang ada adalah kerentek yang apik, kerentek yang baik. Cek, cek, cek. Kerentek yang bagus. Kerentek yang bagus akan melahirkan ucapan yang bagus, keputusan yang bagus, pandangan mata yang bagus, tangane sing apik. Tangane apik, ucapane apik, bebas dari sial dan bebas dari suloyo. Isine bejo kabeh. Nggih, pun paham nggih urutane tiyang wirid dan zikir menika? Zikir dan wirid napa wau beningno ati. Kula balani beningno ati. Lek wis atine bening, yang ada adalah hidayah. Lek wis ana hidayah, kalau hidayah sudah ada, maka ada kerentek hati. Kerentek hati itu adalah hasratnya hati, adalah hasrat yang robbani, hasrat hati yang apik. Lalu hasratnya apik, ucapannya dadi apik. Gampang iso ngoten maksudnya nggih. Gampang ngomong sing elek, omongnya lho moto. Lek ucapannya sae, tangane yo nelok sae, tindak tanduknya sae, maka hidupnya penuh dengan kebejan, penuh dengan kebaikan. Ati zikir, ati bening, kerentekane kerentek sing apik, pituture pitutur sing apik. Pitutur sing apik melahirkan kebejan, kebaikan. Ati kotor, kerentek atine dadi reget. Pituture ya reget, hasilnya reget, uripe sulaya. Wabeh wis wong iku kadang piye-piye, urip ku apes kabeh, urip ku rusak kabeh. Siji Mas, atine sing didan. Alhamdulillah, mari kita mulai majelis zikir sambil menunggu Habib Muhammad. Kita mulai majelis zikir kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. Dipun tata niatipun adinipun hajat-hajatipun ditata nomor setunggal napa nomor kalih napa nomor tiga napa jaluk ten Allah tempunipun dimawon jenengan saged ten griya tempat kerja wirid dan jaluk ten Allah. Tapi khusus malam ini mumpung ada ulama-ulama tasyarrafna bi ziyarati habibina hafizahullah ta'ala Habib Muhammad Hussein Al-Habsyi hafizahullah wa kathara amsalah wa atala umrah wa baraka fi jami'i a'malih wa baraka fihi wa ahlih wa kadhalika habibuna Habib Fahmi hafizahullah ta'ala. Bapak Ibu, majelis ini adalah majelis untuk bermunajat. Semua saya doakan yang hadir di sini semuanya hajatnya kabul. Ya Rabb. Saya doakan yang datang dari jauh-jauh semuanya Allah yang Maha Tahu. Semua yang ada di hatinya dikabulkan.
sing dereng gak ada keturunan, duriah soleh-solehah. Sing boten sehat disehataken. Gusti Allah nggih kepingin sehat hambane gampang. Petuk panganan siji langsung waras. Pikir tenang langsung waras. Sing baru usahanya lancar kabeh, laris kabeh, buka cabang di mana-mana. Amin. Nah, sing sekolah bisa sampai dokter, dari pejabat-pejabat itu penggawean sing mulya kabeh. Sing tanine makmur, sing tandur panganane berlipat. Muga-muga selamat barokah. Anak-anak yang mungkin sekarang ini ingin mendapat pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaannya dilancarkan oleh Allah. Anak-anak yang sekolah, pondok dilancarkan kabeh, hafal Quran kabeh, sampai S3, bisa sampai Eropa, bisa pulau-pulau duit, ahli infak, ahli sedekah. Saya doakan anak turunnya sing melok ngaji zikir iki somben menjadi ahli tabaruk. Ngadepno masjid ning ndi? Ning Eropa, ning Afrika, sing ngadepno masjid-masjid anak-anake anggota majelis zikir. Amin ya rabbal alamin. Pun lek jaluk donga ya Allah, ketoke enggak mungkin. Somben sing nang Masjidil Haram iku sing duwe hotel-hotel iku anak-anake para cucu-cucu insyaallah ahli zikir, ahli infak ingkang wonten Majelis At-Tadhkirah dan bangsa Indonesia secara umum. Kula damel kabeh cedhek ning Mekah, cedhek nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cedhek nang Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم anhara. Zikir istighfar, masalah cupet iso padang, ati sumpek iso terang, muring-muring iso lerem muring-muringnya,
duwe utang sing gak mungkin iso disaur, istighfar Allah nukangi dalan. Arek-arek angel diatur, duwe anak sulit dipituturi, maca istighfar ditambah sholawat Kanjeng Nabi. Kate jadi pejabat istighfar, kate jadi kepala sekolah istighfar, kate nanjur istighfar, kate duwe anak istighfar, katene sesar dari operasi niku yo istighfar ditambah sholawat Kanjeng Nabi. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wah, negara iki katanya gawat rek. Piye yo, ojo-ojo Indonesia hancur. Maca istighfar, insyaallah Indonesia selamat. Wow, musuh-musuh. Ojo-ojo Indonesia kok dikuateni, diperangi. Istighfar, wong sing musuhi malah mlebu Islam. Ayem tentrem. Ojo khawatir. Lek wis wirid iku hubungane langsung ke Allah. Kabeh beres, Pak. Kabeh iku sama Allah. Musuh iku Allah, sama Allah sing ngatur. Kabeh niku. Tapi lek musuh tembus des kan Allah, kabeh beres. Kabeh beres. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا حي يا قيوم 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sapa wong sing ndonga ngata-ngataken donga iki Gusti Allah isin nek ati kabulno. Jadi iki donga pamungkas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Niki nggih termasuk doa sing mustajab. Monggo ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ain ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik. Doa ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, perbaiki amalku, salam batin, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keluarga, rumah tangga, pertanian, negara, jenengan batin sesuai dengan keinginan jenengan sedaya. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ainin wa la aqalla min dhalik ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ainin wa la aqalla min dhalik ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ainin wa la aqalla min dhalik
Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ain wala aqalla min dhalik. Hadir ada salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Pak Yai Samsuri aturan indah teman mimbar. Enggak, depan kalau hati. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah, panjenengan batin, panjenengan bayangaken kita sebagai ansar syafaati Kanjeng Nabi. Swarga lenggah-lenggah kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bayangkan perjuangan Kanjeng Nabi sampai untune niku lho kena panah. Gigi beliau itu rompang, ya, karena hantam perang pada saat perang Uhud.
Bagaimana beliau juga sampai godes getih. Sedaya iki kanggo panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi niku gesang kanggo kita sedaya. Kita sedaya mangke tansah swarga niku amarga syafaat Kanjeng Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu 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 wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah. Assalatu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kanjeng Nabi engkau adalah Nabi yang berhak dibela, yang wajib dibela. Zatnya engkau Kanjeng Nabi dan ajaran engkau. Hidup mati kita, darah kita, ruh kita, nafas kita, semuanya untuk membela ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ansar berkah. Cinta Kanjeng Nabi mengalir berkah. Anakku kok hanya diatur perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Anakku gak bisa maca Quran, kok angel ngapalno Quran, banyaklah sholawat. Aku dari guru kok muridku gak kena diatur, banyak sholawat. Aku dari lurah, dari bupati, dari gubernur, pejabat, kok angel pimpinan anak buahku maca sholawat. Aku dari komandan tentara, komandan polisi, piye ben gampang aturane, perbanyak sholawat. Salatu wassalamu ya Rasulullah. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika 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 ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sholawat saged kangge tolak bala, saged. Sholawat kangge kesembuhan, saged. Sholawat kangge nglancarkan rezeki, saged. Sholawat itu wabah didamel saged. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya Rasulullah. Alhamdulillah. Wirid niki boten kathah. Muga-muga Allah paring ridho. Amin ya rabbal alamin.
Wirid iki kathah kekurangan. Muga-muga malaikat ngangkat kabeh iki ribuan jutaan malaikat medhun mriki. Muga-muga kabeh hajat. Boten wonten siji pun sing kecer. Kabeh dikabulno dongane. Ya Allah, ingkang rawuh mriki adu-adu kabeh. Ana sing numpak elok, ana sing numpak motor, ana sing nyepeda, ana sing ngebis, kabeh kula dongano lancar kabeh urusane. Sing niat hajat-hajat mriki Allah panjenengan kabulaken ya Allah. Panjenengan celakaken kali ulama-ulama, para habaib, wali-wali Allah. Panjenengan lindungi saking penyakit sedaya, waras kabeh ya Allah. Seger kabeh ya Allah, panjang umur sedaya ya Allah, husnul khatimah sedaya ya Allah, hisaban yasira ya Allah, angsal syafaat kanjeng Nabi sedaya ya Allah. Dirahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sekarang kita kesempatan kita saged ambil barokah ilmu dan barokah doa saking Habibuna Habib Muhammad Hasan Al-Habsyi Habibullah Ta'ala al-waqt al-jadwal masyhura wa ilmahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedheripun ingkang kula hormati, khususipun Habib Fahmi Asykaf, guru kita Al-Ustadz Romo Kiai Syihabuddin Al-Hafidh, Ustadz Romo Yai Syamsuri, lan sedheripun para sepuh, bini sepuh, khususipun pengurus malam at-tazkirah, lan sedheripun para bapak, para ibu, para rawuh. Mugi-mugi sedheripun ingkang rawuh hajat-hajatipun kabul insyaallah. Amin Allahumma amin. Sing ngamine banter kula dongake utange lunas. Cara nek kathah utange niku. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, masyaallah. Nek wau niku sing badhe kula ceramaken pun diaturaken sedaya kali Ustaz Syihab. Jadi kegunaan istighfar, kegunaan kalimat tauhid la ilaha illallah niku memang zikir itu luar biasa. Wonten teng setunggal riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate ditangleti, ya Rasulullah, tiyang poso niku sing paling afdol niku sing pripun? Kanjeng Nabi jawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Dan ditanya lagi, ya Rasulullah, tiyang ingkang nindakaken ibadah haji niku sing paling afdol sinten? Aktsaruhum lillahi dzikran. Tiyang sing paling kathah zikire. Sampai akhirnya ditangleti melih Kanjeng Nabi, nek tiyang jihad mujahidin niku sing paling afdol niku sinten? Aktsaruhum lillahi dzikran. Tiyang sing paling kathah zikire marang Gusti Allah. Dados jenengan niku ngatah-ngatahaken zikir marang Gusti Allah, maka apapun yang jenengan lakukan itu jadinya istimewa. Nyun pangapunten para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Tempat ini tadi sore lapangan judulnya nggih. Jenengan di sini enggak ada keistimewaan apa-apa tadi sore. Namun saat niki jenengan kempal sareng-sareng zikir niki ingkang dawuh Kanjeng Nabi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Menawi jenengan niku ngelewati taman-taman swarga mampira. Farta'u niku nek dimaknani ibarat ada orang bawa kambing, kambingnya suruh makan yang banyak. Jadi mampir dan ambil keuntungan. Ada sahabat iku nggih tanglet, ya Rasulullah, lho kita niki teng donya. Gimana caranya kita ngelewati taman surga? Oleh Kanjeng Nabi dijawab, hilatud dzikri. Taman swarga niku nek wonten tiyang kumpul zikir marang Gusti
Allah. Dados sik wandek wau niku niki lapangan. Sakniki pun dados taman swarga. Jenengan betah teng mriki? Betah. Ngantos subuh betah. Nek ngantos subuh kula sing mboten betah nggih. Ngantos subuh betah nggih, kan ati adem nggih. Berarti jenengan insyaallah calon penghuni surga. Tidak sama Allah dikumpulkan kita semua di taman surga yang ada di dunia, kecuali Allah akan memasukkan kita ke surga yang ada di akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Kira-kira berarti sekarang lapangan ini nilainya mahal apa enggak? Mahal, harga tanahnya enggak bisa ditawar nih. Kenapa? Sudah menjadi taman surga. Dan jenengan saat ini kepengen apa mboten griyane panjenengan niku mahal? Pengen jadikan rumah Anda taman surga. Gimana Ustadz? Ya ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran, mboten ingkang nindakaken salat sunnah. Memang kalau salat fardu itu paling bagus ada di masjid. Namun aturanipun salat sunnah niku langkung sae wonten teng griya piyambak-piyambak. Kenapa? Biar rumahnya dapat kecipratan barokahnya sholat. Makanya kalau ada orang nyun ngapunten masuk rumah, nyun ngapunten nggih, masuk rumah, begitu masuk rumah ribut karo bojone. Karo anake ngeyel. Jadi rumahnya bukan kayak rumah tangga, rumah duka namanya. Niku berarti rumahnya jarang dipakai untuk nah, jadi kan buat zikir. Gimana ini terserah, la ilaha illallah 10 kali boleh. Nanti astagfirullahaladzim sarang-sarang kan kados Ustaz siap. Dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bawa selawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jenengan buat zikir, pokoknya rumah itu zikir. Jenengan rumahnya dijadikan zikir. Diingat-ingat dari masuk rumah kita tuh ada sunnahnya nih, masuk rumah tuh ada sunnahnya. Sunnahnya ketika kita masuk rumah itu ngucap salam. Niku tiyang niku nek mlebeten griyanipun niku ngucap salam, maka rumah itu langsung diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam itu doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan barokah Allah. Niku sing ngajari Kanjeng Nabi masuk rumah niku ngucap salam. Loh Ustaz, kenapa masuk rumah kok harus ngucap salam? Nih pun coro-corone ngangen-ngangen di logika nggih gampil mawon. Biar beda antara manusia masuk rumah sama kambing masuk kandang. Kambing masuk kandang ngucap salam enggak? Manusia masuk rumah ngucap salam. Berarti nek wonten manungsa kok mlebeten griyanipun kok mboten salam niku berarti sami kalih. Sing jawab jenengan lho niki. Jadi biar masuk rumah mengucapkan salam. Zikir, salam itu zikir, doa di situ. Nanti di rumah itu dipakai buat baca la ilaha illallah. Dipakai untuk baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu niku nanti pengawasan tentang setunggal daerah di Jawa Timur, Ustaz. Ketika itu saya nerangkan tentang sholawat. Sholawat selesai saya turun dari mimbar, ada yang datang buat cerita. Ini cerita langsung, kisah nyata ini. Habib, Masya Allah Habib tadi nerangkan tentang sholawat. Itu memang benar-benar sholawat itu memang memiliki pengaruh Habib untuk merubah hati. Nah, saya bilang, lah pripun nggih? Di daerah Jawa Timur disebutkan nama kotanya. Saya nggak berani menyebutkan nama kota, mungkin biar tidak salah. Selama Mojokerto atau Lamongan itu ada satu orang ibu itu janda, punya anak 9, semuanya hafal Quran. Semuanya itu hafal Quran. Itu sampai masyarakat itu bingung. Ini janda single parents, anaknya itu nggih namung sekedhik mung 9 tok. Jenengan jadi kula dongake puterane 9 aja. Ibu-ibu sing mboten wonten amin niki.
Itu anaknya sebenarnya Quran. Ditanya, "Lah jenengan niku kok saged niki fakta niki bukan dalil tapi orang yang sudah mengamalkan dalil ini." Ditanya, "Nggih, kula niku sakjanipun nggih mboten gadah amalan napa-napa, namung kula niku seneng sholawatan. Kula niku nek pas nuroke anak niku ya karo maca sholawat. Engko pas nangini anak ya karo maca sholawat, masak kagem anak nggih kagem maos sholawat. Kalau memang ada sesuatu yang istimewa dari keluarga kami, ya mungkin rahasianya ya sholawat ini tadi." Dan memang leres niki. Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suyuti niku ngeriwayataken hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku dawuh, "Innal quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid." Hatinya manusia niku bisa karaten kados besi karaten. Ciri-cirinya hati karaten apa? Gampang. Diajak zikir ndak menikmati. Diceritakan tentang surga ndak rindu sama surga. Dengar cerita neraka ndak takut masuk neraka. Itu ciri-ciri hati karaten. Dengar orang baca Quran nggak seneng, biasa. Baca Quran, ngrungokke maca Quran, mumet ngrungokke lagu apa meneh lagune Lost Doll. Apa nang bocah nom zaman saat ini lak ngoten niku. Kalau disetelkan ngaji Quran, waduh, kok ngantuk ini. Tapi disetelkan lagu-lagu yang model aneh-aneh senang. Itu, ya kalau sudah begitu, itu ciri-ciri hati karaten. Musuhan senangnya luar biasa, tersinggungan. Wah, wabeh digawe musuh, poro kono musuhan, karo kene musuhan, urusan warisan remusuhan, urusan ini musuhan, banyak musuhnya. Pernah ada satu dokter ceramah. Kalau ada orang awake seneng ngetok-ngetok, sering ngetok-ngetok, gampang ngantuk, gampang pegel, itu ciri-ciri kakean musuh. Jadi ya jun ngapunten niki mboten nyindir niki nggih. Niki ngantem langsung niki. Jadi kalau banyak musuh itu ya badannya mesti nggak sehat. Lah kalau pengen hatinya itu bersih, Nabi itu bilang hati manusia itu bisa karaten. Padahal hati ini yang dilihat sama Gusti Allah. Allah itu nggak lihat dohir kita. Allah tuh nggak lihat badan penampilan kita, mboten. Sing ditinggali niku ati. Lah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu bisa berkarat. Nyun ngapunten. Jenengan misalkan tiba-tiba dapat kabar Ustadz Syihab mau main ke rumahnya jenengan, mesti misalkan saya dapat kabar Ustadz Syihab mau main ke rumah saya, langsung rumah tuh saya bersihkan. Dan sampai misalkan Ustadz Syihab datang, mosok di ruang tamu ada gombalnya. Ngapunten mambutaine kucing. Gini apa nggih? Ada orang terhormat mau lihat rumah kita. Kita muliakan apa enggak? Kita muliakan nggih. Anda bayangkan Gusti Allah setiap hari lihat hati kita. Kenapa kita enggak pernah memuliakan tempat memandangnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita? Ini hati kita dilihat sama Allah, yang ngasih rahmat kita Allah, yang mewujudkan kita di dunia Allah, Tuhan semesta alam Allah. Itu lihat hati kita. Kok enggak kepengen biar hati kita tuh dilihat sama Allah, tuh hatinya bagus. Hati itu bisa berkarat. Ketika sahabat dengar ngoten niku, tang ya Rasulullah wa ma jalauha. Terus nek ngoten ini yang bisa bersihkan pripun niku? Kanjeng Nabi niku dawuhaken tilawatul Quran wa kathratu dzikrillah. Kathah maos Quran lan kathah zikir marang Gusti Allah. Itu yang menjadikan hati kita itu bersih. Kira-kira jenengan kalau di rumahnya bersih, enak apa enggak? Enak. Kita kalau mau tidur kamarnya kotor, enak apa enggak? Enggak. Berarti orang yang hidupnya enak itu orang yang hidupnya hatinya bersih. Kok jangankan tempat tidur, WC tempat kita buang kotoran, kita nggak mau kalau WC kita kotor. Bener apa enggak?
Padahal itu tempat buang kotoran. Kita pengen WC kita itu bersih. Kenapa kok kita nggak kepengen hati kita itu bersih? Enak hati bersih itu, Pak. Nggak ada yang namanya iri itu buatan wonten. Mau saat ini lah macam-macam, masya Allah. Tonggone tuku motor anyar awake meriam. Tonggone munggah umroh, pokoknya setahun pisan, umroh terus, masya Allah, mumet. Nah, kenapa? Itu hatinya nggak bersih. Biar Anda hatinya bersih, banyakkan zikir. Nanti tonggone tuku motor anyar jenengan seneng. Masya Allah, tonggoku tuku motor anyar, alhamdulillah, ikut seneng. Kita dapat nikmat syukur. Bisa enggak kita mensyukuri nikmat yang didapat sama orang lain? Sakit apa badan? Mensyukuri nikmat yang didapat sama orang lain. Kalau bisa itu berarti tandanya hati kita itu bersih. Dan gimana caranya biar hati bersih? Bayangkan Pak Bu, para bapak yang hormati. Kalau suami itu hatinya bersih, tidak mungkin ngomong kasar sama istrinya. Gak mungkin menelantarkan anaknya, gak mungkin menelantarkan keluarganya. Kalau suami hatinya bersih, gak mungkin selingkuh kalau hatinya bersih. Ibu-ibu kalau ada istri hatinya bersih, masya Allah, rumah tangganya berkah. Gak mungkin istri hati bersih kemudian ngomong kasar sama suami. Enggak. Gak mungkin istri hatinya bersih, sidik-sidik sambat, ngomel, voltase 440, tegangan tinggi. Anak hatinya bersih, gak mungkin durhaka sama orang tua. Makanya jenengan masya Allah, tugi memiliki ada yang rombongan, ada yang bapak, ibu, anak luar biasa. Calon-calon hatinya bersih semuanya, insya Allah. Hanya zikir itu bisa menyebabkan hatinya bersih. Nah, para bapak para ibu yang hormati, Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku sudah ngasih solusi untuk semua permasalahan hidup kita sebenarnya. Jadi kula kalian panjenengan niku saderenge pikantuk masalah niku sampun pikantuk solusi saking Kanjeng Nabi Muhammad. Ibarat anak mau ujian, soalnya belum dikasih kunci jawaban kita sudah dapat. Enak apa enggak? Cuma salahnya kita yang dilihat cuma soal, nggak pernah lihat kunci jawaban, nggak pernah lihat kunci jawaban. Ulama itu Imam Bukhari buat kitab hadis Sahih Bukhari, di sana ada Kitabul Azkar, khusus hadis Nabi tentang zikir. Riyadhus Shalihin khusus bagian zikir. Imam Nawawi malah punya Kitabul Azkar, kitab khusus namun zikir. Kita saking banyaknya zikir itu untuk kehidupan kita masing. Habib, saya ini satu tadi baru dapat pertanyaan, Habib, saya ini takut mati. Nah, kenapa takut mati? Karena takut sama corona. Tak bilang jenengan berarti sudah sakit sebelum kena penyakit. Loh, coronanya di mana? Jenengan kok sudah takut. Nah, itu ada solusinya. Kalau hidupnya nggak kepengin kena yang ndak enak, maka pagi maghrib baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, dijaga. Pagi 3, maghrib 3. Nanti Habib, saya tuh kok rezekinya seret, ada istighfar. Rezeki seret itu kadang-kadang karena dosa. Istighfar. Dikatakan bahwa man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikrin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tiang niku nek seneng istighfar, setiap ada masalah dapat jalan keluar, tiap kepepet dapat solusi dan dapat rezeki dari jalur yang tidak terduga-duga. Rezeki mumet itu bukan ngecat toko. Tokonya warnanya kurang terang. Akhirnya tokonya warnanya kurang peteng. Akhirnya tokonya diganti warna pelangi. Malah mumet orang yang mampir. Rezeki seret itu berarti solusinya istighfar. Habib, saya punya hajat. Sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terakhir ini sebagai penutup cerita, ada satu cerita. Niki kula maos wonten teng kitab
Al-Faraj Ba'da Syiddah. Faraj Ba'da Syiddah itu adalah kitab yang berisi tentang orang-orang yang di dalam hidupnya itu kepentok masalah kemudian dapat solusi. Jadi kan pernah punya masalah, ditagih hutang pernah apa istiqomah? Semoga-moga pernah mawon nggih mboten istiqomah. Setiap orang punya masalah, gitu apa nggih? Ada yang masalahnya rumah tangga, ada yang masalahnya anak, ada yang masalahnya macam. Nah, di kitab itu ceritanya cuma cerita-cerita. Bayangkan ada ulama yang beliau itu mengumpulkan cerita-cerita, menceritakan orang-orang yang punya masalah terus dapat solusi dari permasalahannya. Di antaranya yang saya baca ketika itu, ada satu orang pedagang minyak wangi, orangnya jujur, kepentok masalah utangnya banyak. Coronik gampang matur itu ada angkanya di kitab itu, saya konversikan rupiah ya. Dia punya utang tuh sampai angka 600 juta. Angka 600 juta. Akhirnya bingung caranya gimana ini. Akhirnya setelah itu dengar baca kitab, dengar orang ceramah, oh iya, biar orang itu sholawat. Kalau pengen hajatnya kabul, urusannya dicukupi, sholawat. Kan memang ada hadisnya, sahabat Ubay tanggal datang Kanjeng Nabi, Rasulullah saya sholawat sehari berapa kali? Terserah. Jawab 1/4, 1/3, sampai akhirnya setengah. Sampai saya mau sholawat terus dah. Kata Kanjeng Nabi apa? Ketika dia bilang mau sholawat terus, idzan tufahammat wa yaghfaru laka dzambuk. Kalau gitu kamu sholawat terus, yang kamu inginkan dicukupi, dosamu diampuni. Terus sholawat itu mujarab untuk ngabulkan hajat. Ini akhirnya orang itu sholawat. Nah, orang kalau sudah ada hajat, zikirnya jangan dihitung. Sakmari ini pokoknya. Habib saya sudah sholat duha 1 minggu. Kenapa kok rezekinya belum lancar? Lo meninggalnya duha 7 tahun, baru duha 7 hari minta rezeki langsung lancar. Dilakoni dulu, di istiqomahkan dulu. Itu sholawat terus sampai akhirnya karena sholawat terus, akhirnya mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, kamu datang itu ke Amir itu ke gubernur, sampaikan titip salam dari Rasulullah, terus suruh ngasih uang ke kamu 400 juta. Bangun tidur bingung, iki carane matur datang gubernur piye iki? Masa datang, Pak, kula mimpi ketemu Kanjeng Nabi jenengan pikantuk salam nyuwun 1.100 juta. Diusir. Ternyata gubernurnya ini juga rajin sholawat. Malamnya juga mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dengan susahnya pertemuan, mau ketemu tidak bisa dijaga dan lain sebagainya, sampai akhirnya bisa ketemu. Dia baru mau ngomong, saya ini tukang minyak wangi. Oh, yang punya utang itu ya? Nggih. Kenapa? Saya juga mimpi. Ya udah, 400 juta kan? Nih, 400 juta buat kamu. Hadiah dari saya tambah 600 juta. Total 1 M berarti nggih. Kata tukang minyak wangi, tiang ini jujur, ngapunten. Niku lak Kanjeng Nabi namung dawuhi 1.100. Lah kula niku kok kuwatir kok mboten adab nih, mendet kok langkunge niku. Saya kalau ngambil di selebihnya itu kan ya nggak pantas. Saya ngambil 400 saja. Insya Allah nanti ini berkah karena ini dari isyarat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki cerita saking kita Bapak, niki sanatnya beneran. Akhirnya setelah itu dia mikir, wah 400 juta, utangnya 600, masih kurang 200. Dia pintar, semua yang ngutangi dia dikumpulkan. Saya punya utang sama kalian total 600 juta kan. Ini sekarang saya sudah punya 400 juta. Ini mau saya pakai buat modal kerja. Nanti setahun lagi sampean tak bayar semuanya. Yang ngutangi ya pinter, moh duit 400 juta kok orang gelem nyaur. Cicilan pokoknya 3 tahun, setahun 200. Sekarang kamu kasih 200 dulu, tahun depan kamu ngasih saya 200, tahun depannya lagi 200 lagi. Ada mikir, ya udah, enggak apa-apa dah.
Akhirnya kasih 200 juta, yang 200 juta dipakai buat usaha. Tapi orangnya jujur, subhanallah hasilnya berkah, nggak sampai setahun semua utangnya dilunasi. Bahkan jadi orang yang rezekinya itu lancar, dan jadi orang yang ahli infak kayak tadi tuh. Dia punya hotel di Mekah Madinah, insya Allah. Nah, kenapa? Karena barokahnya makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pulang dari sini nanti di jalan jangan gosip, nggih. Aja ngrasani iki kok mau adem banget, jangan. Pulang dari sini sambil jalan sambil zikir itu murah meriah, nggak pakai ongkos, sambil jalan bisa, sambil masak juga bisa, mau tidur bisa, sambil naik mobil bisa. Amal yang bisa kita lakukan kapanpun juga. Yang penting jangan ketika di kamar mandi, nggih. Kamar mandi itu ndak selain itu monggo jenengan berbanyak zikir, insyaallah barokah, manfaat. Insyaallah jadi majlis tadzkira bisa menyebabkan kula kali panjenengan sedaya dados tiyang ingkang ahli zikir, tiyang ingkang gesangipun barokah, rezekinipun barokah, hajat-hajatipun kabul. Insyaallah mugi kula kali panjenengan dados tiyang ingkang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pikantuk ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saking kula cukup semanten, kirang langkungipun kula nyuwun pamunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, adem, trecep ya, meresap teng ati tentang mana. Mugi-mugi ilmu dari hati bisa barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Closing saking Nabi Fahmi ada yang sampaikan? Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam billah wa ala alihi wa sahbihi. Mungkin saya cerita sedikit ya, pengalaman saya pribadi. Dalam proses saya bekerja, saya mengalami naik turun beberapa kali. Sempat ditipu orang sampai habis sama sekali. Pakai motor CB sama bronjong bawa kain, nyablon sendiri. Ya, subhanallah, kebetulan pabrik tempat saya nyablon bersebelahan dengan Masjid Riyadh. Di tempatnya, semoga beliau menganggap saya sebagai muridnya Habib Ali Al-Hashim, kakek beliau. Di situ tiap jam 12 dari habis nyablon, mungkin tangan saya masih belepotan dengan obat printing. Saya cuci, masih bau kapurit, pakai baju cuma sana mau kopi ya, saya ke masjid. Hari Senin itu baca Bukhari, hari Selasa itu fikih, hari Rebunya Sirah Nabi, hari Kemisnya baca Ihya, hari Jumat libur, hari Sabtunya baca tafsir. Cuma setengah jam setiap hari. Dari saya mulai sebelum nikah sampai hari ini, alhamdulillah, kecuali ada udur. Ya subhanallah. Satu orang yang pernah saya bantu waktu saya kuliah, kebetulan saya senang nyervis elektronik. Ada teman kuliah saya yang saya perbaiki tabnya waktu saya kuliah. Tahu telepon, kenal dia ya hanya nyervis, mau diajak teman. Kamu bisa bikin spanduk nyablon? Bisa? Padahal saya belum bisa. Untuk saya bikinnya dulu spray. Ini saya, bismillah saya coba. Berangkat dibayari bis sama dia, ketemu di sana, dapat order. Sampai selesainya utang saya waktu itu yang 80 juta. Ya subhanallah, kerjaannya 2 minggu setelah lunas utang saya berhenti. Seperti Allah kirim. Cuma saya yakin tiap hari saya zikir di tempatnya Harifani, saya baca kitab di situ, plus sebisa saya bangun tahajud, saya nyenengkan ibu saya semaksimal saya. Sepele, kadang pulang dari pabrik, ibu saya senang siomay, saya mampir tak belikan. Bu, ini jajan sore, duduk minum teh bareng sama orang tua saya. Dan saya didik anak-anak saya gimana caranya. Ibu saya kalau malam nonton TV sama liar-liar gitu, nah
dicedono kepalanya, dicedono kakinya. Sampai beliau meninggal, alhamdulillah, belum sampai saya tua, anak-anak sudah kayak apa ya? Hasilnya itu sudah kelihatan. Ini mungkin sekali lagi ini cuma saya cerita pengalaman saya. Buat saya kunci salah satunya adalah wirid dan birrul walidain. Taatnya kita sama orang tua ini insya Allah perang yang luar biasa. Betul itu, ya Allah. Baru-baru ini saya kepengen mobil, nggak punya mobil waktu itu. Mobil harganya di OLX itu harganya 90 juta. Saya pergi ke Jogja silaturahmi niatnya, lihat mobil yang saya cita-citakan, saya tawar, Pak punya nyawang saya 35 juta Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Masuk akal enggak ini? 90 juta, dikasihkan 35 juta. Itu kan demi peristiwa yang lain. Jadi sekarang saya sudah punya kemantapan yakin yang luar biasa bahwa berit birrul walidain itu hasilnya kontan. Apalagi nanti di akhirat. Wallah, sudah. Kalau dunianya ada kayak gini kontannya, apalagi nanti di barzah. Saya yakin itu. Mungkin saya berbeda versi dengan Khairul Muhammad. Saya bisanya cerita yang pengalaman real sehari-hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pengalaman rohani. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti beliau Habib Fahmi. Amin ya rabbal alamin. Saya sering banyak diskusi sama beliau. Jadi bisnis awal bagaimana sablon konveksi gitu ya. Awal-awal jual mobil payo orang gitu luar biasa. Ya itulah itu. Memang kadang-kadang kita punya masalah benci dengan Allah gitu kan ya. Waduh ke Allah. Kadang-kadang kemaki itu kado sama Allah. Orang masalah waduh. Diselesaikan manggil, tambah cedek. Manggil terus kemudian motor masalah lagi, tambah cedek lagi. Jadi masalah itu bukan Allah murka, tapi Allah menginginkan kita dekat dengannya. Amin. Biasa closing, monggo. Pak Yai Samsuri, kalau betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa kalimil abwa'i wal ummahati ya rabbal alamin. Pripun jamaah kerasan. Jadi luar biasa cerita-cerita tentang zikir, tentang sholawat. Maka ada sebuah hadis, termasuk nanti ketika ahli surga masuk surga itu ada momen yang paling disesali waktu hidup di dunia. Jadi sebelum bersuarga tadi getun. Nyapa getun nih? Karena ada waktu yang lewat yang dilalui dalam hidupnya tidak diisi dengan zikir. Betul nih Pak. Jadi ada waktu mungkin 1 detik, 2 detik dipakai di gosip atau untuk sesuatu yang lainnya, nggak diisi dengan zikir. Itu yang membuat dia menyesal. Ya Allah, jadukno. Jadukno Pak nggih. Jadukno datang mriki nama bahasane Pak. Aduh oh. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah muhibbin semuanya. Iso-iso awake dhewe membiasakan zikir. Bahkan agama Islam itu pesannya aja Nabi pada siapa saja yang bertanya piye carane lambemu kuwi teles krono zikir. Krono lipstik nomor apa? Krono zikir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita terawuhan ya, para habib niki dan yang dunia awake dhewe mencintai cucu ning Kanjeng Nabi kira-kira baik seneng napa mboten Pak? Hah? Nek awake dhewe mencintai cucune kan kira-kira baik seneng napa mboten? Muga-muga panjenengan sami karena mencintai Habib kita dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau nanti. Amin ya rabbal. Nah, ini rasanya ngedek cucunya Kanjeng Nabi rasanya adem, dahane. Besok ya
betul-betul berdampingan kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia wong cilik. Wong cilik padahal Kanjeng Nabi ini duduknya dengan para sahabat, para mujahidin, para ulama, orang-orang hebat. Nah, kowe iki sapa? Wong Karang, Brojol. Iki sapa to kowe iki? Apa kira-kira iso mlebu? Apa kira-kira bisa masuk dalam kalangan besar kuwi? Ayo, pripun carane itu? Pripun, Pak? Apa demo ning jaba ngono iki? Ya lah. Gampang, Pak. Carane ngomongnya kula tepang kali Habib. Kula kancane cucu jenengan. Oh, kancane putu kula ini. Selain membaca sholawat dan memperbanyak sujud itu, kita di antara yang diajarkan, yang diamanahkan untuk diajarkan selain memanah dan sebagainya, ajari anak-anakmu juga untuk mencintai para habaib. Itu ya, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ingin sekali rasanya kita ini berlama-lama di sini. Ya, kita berharap beliau tidak hanya sekarang dan sekali, ini bukan the first and the last, bukan yang pertama dan yang terakhir kita. Setuju nambatan? Terima kasih. Insyaallah. Apa bermalam-malam, Bin? Bermalam-malam kita? Oh, disuguhi ini kurang lah. Jadi ini yang kurang anu ya. Masa cucunya Kanjeng Nabi disuguhi terakhir di rumah. Makanya sesuk sing duwe telo digawa nggih, Pak. Kopi teh. Oke, insyaallah begitu. Terus yang terakhir, karena insyaallah kita akan berlama-lama di lapangan ini, waktu Gambir nggih. Maka kita juga akan memikirkan nanti untuk toilet supaya agak semi permanen nanti. Dan yang penting koyoke udan. Saya tadi ke Palur ya, Karanganyar itu udan terus tadi ya. Nggih. Nah, jebule tekan delingan kono kayak wis mantep. Padahal mendung hitam kayak gitu saya lihat timur kok. Pengen kok lek udan piye? Muga-muga minggir. Saya kok tengah ngulon to. Jadi Karanganyar itu deres, begitu delingan ke atas. Saya kota turun sini panas begini. Subhanallah. Ada di rumah. Tapi ya jangan terus. Jangan terus ya. Nah ini makanya nanti teman-teman ya yang mungkin ada kebisaan, kemampuan, biar caranya gawe. Iya Pak nggih. Apa engko lek udan gawa godhong gedang kabeh. Monggo payung dhewe-dhewe apa piye carane? Monggo sami-sami kita penggali. Iki omahe dhewe. Kita menaungi rumah sendiri. Sebenarnya bukan rumah sendiri, ini rumahnya Allah, wong. Ini taman surga. Nggih napa nggih? Kalau kita membangun sesuatu di taman surga, kira-kira awake dhewe untuk bagian ora surga. Dikatakan mboten. Pengen mlebu surga. Mlebu terus metu mlebu sak lawase. Alhamdulillah, mungkin begitu. Dan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang mungkin nggak kebagian kloso, nggih. Tapi ini rumputnya dianggap permadani, Bu, nggih. Karena ini lantai surga. Amin. Lek ning Madinah niku, nggih ning Madinah niki tandane raudhah niku rupane ngene iki. Liyane karpet abang. Kok ini karpet ijo berarti tandane raudhah anggap pergawe iki raudhah. Amin. Nomor ini jenenge ya padha. Niki Riyadul Jannah, taman surga. Di sana juga raudhah taman sapodo-podo. Makanya sapa sing tahu mlebu taman surga di dunia, dia akan diizinkan masuk ke taman surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moga aja mimpin dulu. Monggo ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر على العافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وعلى طلباتنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التألق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم أصلح النية وذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Besok anak-anak kecil deh ya kesini bawa jaket ya. Semua besok kalau kesini bawa jaket. Nah ini waktu sing kadem-kademan. Muga-muga sing kademan iki paling sugih dhewe sampeyan. Amin. Sing kademan sing nyeter iku wis rupane mobil. Ibu-ibu yang paling belakang itu segini paling akeh dhewe. Sawahe paling ngombo, omahe paling gede. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai semua. Mudah-mudahan semua kabul. Matur suwun jazakumullah khairan. Bermatan Habibuna Al-Habib Muhammad Ibn Husain Al-Habsyi Hafizahullah Ta'ala dan juga Habibuna Habib Fahmi Al-Asekam Hafizahullah Ta'ala dan juga Bapak Kiai Syamsuri. Kabeh Bapak Ibu matur suwun, Bapak Lurah nggih matur suwun, Desa Karang panitia mix dan semuanya matur suwun. Mudah-mudahan semuanya kebahagiaan pikir dan kebahagiaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu untuk sholat yang wudhu mengwudhu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.